Sudah rame, sudah rame. Ngopi, ngopi. Gambar agak buram, mungkin masalah dengan handphone ataupun perangkat Anda ataupun sinyal di sana. Yang lain gimana? Buram nggak gambarnya? Waalaikumsalam. Aman ya, aman. Wah, abang itu sendiri cuman. Gambar suara aman. Jernih bos, oke. Assalamualaikum bang, salam dari Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan dan sahabatku Bogor semuanya. Aman. Gaza hadir, salam buat saudaraku yang lagi di Gaza ya. Salam Bagarel, salam juga. Salam dari Malaysia. Salam gas ngap, oke. Mana Bahar masih di Indonesia? Dia yang akan berada di barisan paling depan untuk membela Palestina. Darahnya Palestina juga darah Bahar. Udah berangkat belum? Saya belum lihat lagi. Aceh Tengah, sapa dulu bang. Salam ke rekan-rekan memandum yang di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kalau kita dengar kor-kor si Bahar kayaknya udah berangkat ya, udah di Palestina ya. Hayolah mimpi, hayolah mimpi, hayolah mimpi di siang hari menjadi pemimpi di alam mimpi. Hayolah mimpi, hayolah mimpi, yuk kita mimpi, galang donasi untuk modal mimpi, harus donasi. Hayolah mimpi, hayolah mimpi. Khayalan mimpi, khayalan mimpi, khayalan mimpi, khayalan mimpi, khayalan mimpi. Galang donasi itu khayalan mimpi. Bukan gitu lagu jihad. Bukan gitu. Hayyalil jihad fidyatal bilad bil adda wal atad nazharul fasad. Hayyalil jihad, hayyalil jihad. Ya junudallah siru lil amar fi sabilillah yansurna ar-rahman. Ya junudallah, ya junudallah. Hayyalan mimpi, hayyalan mimpi, dapat donasi. Hayyalan mimpi, hayyalan mimpi, hayyalan mimpi. Mari kita dengarkan ajakan berjuang bersama Al-Mukarram Mujahid Sejati General Umat Islam yakni Bahar bin Ali bin Sumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang Mujahid Sejati. Bibir berem-berem. Fakir Pak yang Smith mengajak, menyerukan dan menyampaikan kepada seluruh umat Islam Jawa Barat, khususnya umat Islam. Aduh, bibir yang ada makin merah aku tengok.
Bogor Kota dan Bogor Kabupaten untuk menghadiri acara Bogor Kota untuk Palestina. Wow, mengesankan. Baju nggak pernah ganti. Gantilah, ini kan baju kebesaran. Baju perang. Nah, ini kan ala-ala Belanda dulu nih bajunya. Apapun baju dipakai tetap bahunya turun ya kan. Saya kalau orang sama bahunya turun, wah nggak percaya sama sekali omongannya. Nggak setia. Paham bahu turun? Nah itu istilah ya. Kota untuk Palestina yang insya Allah diadakan pada tanggal 25 Oktober hari Rabu. Pada zuhur sampai dan selesai kita tunjukkan bahwasannya umat Islam Palestina tidak sendiri. Kita yang bilang Palestina sendiri siapa? akan selalu berjuang bersama-sama. Waduh, berat saudara. Kita akan selalu berjuang bersama-sama. Amboy, eloknya lah mulut kau itu banci. Islam Palestina, air mata mereka, air mata kita, darah mereka, darah kita. Donasi mereka, donasi kita, gitu. Uang mereka, uang kita, gitu. Penderitaan mereka, penderitaan kita, dan kita akan selalu berjuang bersama-sama dengan mereka sampai titik darah. Selalu berjuang bersama mereka. Selalu, teman-teman. Selalu, saudara. Dari dulu hingga kini di situ-situ aja. Selalu. Tiap hari kita melihat anak kecil dan perempuan menjadi korban keganasan Zionis Israel. Masih berani bilang, selalu kita berjuang bersama-sama. Mereka berdarah-darah merah tubuhnya. Ini bibirnya merah. Selalu. Haredang, haredang, haredang. Bahar pecundang. Haredang, haredang, haredang. Si Bahar memang pecundang. Nama juga Hardang. Haredang, 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 si Bahar pecundang. Selalu katanya berjuang. Khayalan mimpi, tak pernah pasti, kerjanya mimpi, galang donasi, galang donasi, galang donasi. Hai, khayalan mimpi, buat galang donasi, budak pada mimpi, tuannya juga. Khayalan mimpi, khayalan mimpi. Khayalan mimpi, khayalan mimpi, khayalan mimpi, khayalan mimpi. Donasi pasti. Angkat kotak-kotak mie instanmu, saudara. Angkat kotak-kotak amalmu, saudara. Mari kita berjuang mencari makan, saudara. Takdir, saudara. Khayalan mimpi. Dari dulu hingga nanti. Khayalan mimpi, kita siap berdarah-darah, kita siap mati, kita lihat hancur, saudara. Dari
dari dulu hingga kini khayalan mimpi, khayalan mimpi, khayalan mimpi. Yuk galang donasi supaya Tuhan kita menjadi kaya. Khayalan mimpi, khayalan mimpi. Pansos semua isu yang berkembang, panaskan semua yang ada ini. Ratakan zaitun, ratakan zaitun, ratakan zaitun, ratakan zaitun. Angkasa pura sudah kita lawan, tetapi di sini hanya alam mimpi, khayalan mimpi, khayalan mimpi. Hei saudara, jangan tanya bukti. Jangankan bukti, ditanya abi pun tiada pasti. Setiap hari cuman bisa berjanji dan mengaku sebagai cucu Nabi. Khayalan mimpi, khayalan mimpi, khayalan mimpi, Bani Rungkadi. Khayalan mimpi, Bani Rungkadi. Khayalan mimpi, saudara. Sudah tiba saatnya, saudara, untuk kita bersama-sama berjuang meminta donasi kepada orang-orang yang miskin, saudara. Sungguh ini merupakan perjuangan yang sudah kita geluti sejak lama. Kita adalah gerombolan pencaci maki hanya untuk sesuap nasi. Khayalan mimpi, khayalan mimpi, khayalan mimpi, khayalan mimpi. Yo galang donasi, yo galang donasi, biar tambah hai, si para ukhti. Wey, tambah ukhti, khayalan mimpi. Mimpi jadi cucu Nabi. Mimpi jadi si pemberani. Mimpi, saudara. Diketawain kodok kalian. Ya tahu kalian aja yang kodok. Dari dulu cuman begitu. Kita hanya menyaksikan saudara-saudara kita yang dibantai oleh Zionis. Melihat saja. Kemudian berani ngaku-ngaku. Kita bersama-sama mereka. Kita berada di garda paling depan. Khayalan mimpi. Khayalan mimpi. Masih percaya? Bibir lu merahin har. Gak usah kayak gitu. Lihat ada di mana ada orang mati, pansos. Di Aceh ini gerombolan mereka. Masya Allah saudara. Saudara kita sudah dibunuh. Ini harus ditegakkan hukum seadil-adilnya. Sebab kalau tidak, kami akan angkat senjata lagi. Kata senjata lagi, seolah-olah mereka dulu angkat senjata kerjanya. Itu yang bikin gua geli. Ada yang nggak suka dengan mereka. Ya Rob, turunkan balakmu. Turun balak, pasang baliho, nyari donasi. Ada orang lain yang ingin membantu mendonasikan langsung ke tempat kejadian musibah. Tidak boleh. Udah ditolak bantuan dari pihak lain. Setelah itu koar-koar. Saudara, kenapa kalian terlalu membenci si Rizik? Kenapa kalian membenci FPI? Tidakkah kalian melihat selama ini yang membantu korban bencana alam siapa? Tidak lain dan tidak bukan Imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab beserta laskar FPI-nya. Kalau ada lain yang mau bantu ditolak. Untung di Aceh nggak bisa ditolak. Biar kalian tahu cara main mereka, ya. Ada letusan Gunung Semeru waktu itu, saya ingat. Saudara,
Itu adalah bala, itu adalah kualat. Masyarakat Gunung Semeru gara-gara mengusir seorang Habib. Ada orang mati. Tuh, gara-gara membahas Habib mati. Hei, kehidupan dan kematian itu bukan di tangan Habib bagi kita yang beragama Islam. Nih kalau TJ mati nanti jangan sampai ya. Yang pertama ada 2 amanah gua. Jangan sampai nanti dibilang-bilang kualat. Itu ajal gua udah. Yang kedua, jangan sampai dibin Yahya kan. Terima kasih Al-Habib Muhammad Syihab. Makasih banyak untuk donasinya. Untuk super thanks-nya. Kemudian goreng lagi seperti ini. Kenapa di Indonesia sering terjadi bencana? Versi agama Habaib begini. Indonesia terjadi bencana alam tidak lain dan tidak bukan. Dikarenakan banyak orang yang benci terhadap Habaib. Di saat banyak orang yang nyinyirin Habaib. Di saat banyak orang yang tidak suka kepada Rizik Syihab. Kalau versi kita nih yang berakal ya. Yang berakal nih kita yang berakal. Saudara, Indonesia ini merupakan salah satu negeri yang diapit oleh sekian banyak cincin api, yakni vulkano, gunung yang mengandung api, yang aktif. Makanya negeri kita ini subur, Gemaripah Loh Cinawi. Ribuan bahkan puluhan ribu tahun yang lalu itu sering terjadi erupsi gunung berapi. Dan itulah yang membuat tanah menjadi subur. Nah, terjadi gempa karena banyak gunung. Ya, dari dulu seperti itu. Tsunami Aceh itu kalah tinggi dengan tsunami-tsunami sebelumnya. Cuman mereka kurang mempelajari sejarah. Tsunami Aceh itu hanya maksimal 6 meter itu tingginya. Kalau dulu sampai 70 meter ada. Saat meletusnya anak Krakatau dan sebelum-sebelumnya. Ini kok gara-gara Habib. Cuman tsunami Aceh nggak berani bilang seperti itu. Karena ada pembenci Habib. Nggak berani. Kenapa? Karena kebetulan di Aceh waktu itu nggak ada mempermasalahkan Habib dan segala macam. Karena memang belum muncul. Waktu tsunami Aceh itu kan belum terlalu muncul Habib-Habib di sini. Kagak berani lah, masih konflik, masih perang. Nah, setelah perang baru muncul. Jadi kalau memang Habib itu sebagai sumber bencana di negeri ini, alangkah baiknya kalian jihad aja ke Palestina. Semuanya. Mulai dari yang lahir tadi malam atau yang mau mati besok. Bawa aja ke sana semua. Daripada mengundang bencana ya kan. Makanya saya bilang cucu Nabi yang benar, ulama yang benar itu beda dengan yang palsu. Yang palsu undang bencana. Kalau yang asli menghalau bencana. Bukankah ulama itu sebagai pelita, sebagai pencahaya untuk gelap gulitanya kebodohan dimanapun? Bukankah ulama itu sebagai pakunya dunia yang menjauhkan segala mara bahaya termasuk bencana? Ini kok ulama seolah-olah dalam ilmu mereka itu pengundang bala. Ada orang mati karena menghina habaib. Ajaran habaib memang sesat menurut gua. Kenapa sesat? Orang mati kok karena habaib. Orang hidup dan mati itu karena Allah. Sudah tiba ajalnya, maka dia mati. Aduh. Jadi kalau enggak bahas habaib hidup selamanya. Oh enggak, itu syahid. Yang budak habaib mati syahid. Tapi kalau yang enggak sejalan dengan habaib itu walat. Dari mana kalian dapat ilmu itu?
Ulama kok hobinya ngolat-ngolatkan orang. Itu bukan ulama yang sebenarnya, itu dukun, saudara. Dukun itu kerjanya ronsen kuburan, memprediksi orang mati, ya. Kemudian memprediksi ini, memprediksi itu, tapi tidak terjadi. Cuman memanfaatkan kebiasaan. Nah itu. Aduh, ulama mana ada kayak gitu. Ulama itu sebagai penyelamat. Ya, karena mewarisi apa yang diwariskan oleh Nabi, mereka merupakan cahaya untuk menerangi kegelapan di tengah-tengah kebodohan. Hayyalan mimpi, hayyalan mimpi, hayyalan mimpi, hayyalan mimpi. Kerja Habib malak tukang kacang, ngasih surat kacang, ngusir malaikat mungkar nangkir. Oh, hayyalan mimpi, hayyalan mimpi. Parah, saudara. Kita akan berjuang bersama-sama masyarakat Filistin. Kita berada di garda paling depan. Kita siap mati, siap berdarah-darah, koar-koar di negeri yang aman. Saatnya pembuktian ya ikhwan. Kalau memang kalian itu pejuang, mujahid. Mujahid kok cuma nenteng kotak mie instan sama corong toa. Toa, 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 toa. Toa satu toa. Mujahid itu nentengnya akka. Gitu dia. Terus TJ kenapa lu kagak nenteng akka? Kenapa lu kagak ke Palestina? Gua petani. Bukan mujahidin. Saudara. Mohon maaf, los barusan, rantainya jatuh. Gearnya los. Khayalan mimpi, khayalan mimpi, khayalan mimpi, Bani Arungkadi. Khayalan mimpi, khayalan mimpi. Boro-boro mau jadi pejuang, boro-boro mau mati di medan perang. Datuknya dulu pun pecundang. Dari datuknya dulu pecundang, lari dari perang. Boro-boro cucunya pemberani. Ngaku-ngaku orang perang, berdarah perang, ini itu. Datuknya dulu pecundang. Bertandang ke negeri ini, kabur dari perang di negerinya. Begitu. Cepat sembuh bang, biar sehat. Saya nggak sakit. Apa ini ada komen nih? Sok mau ngurusin Palestina. Lah Yaman aja juga lagi perang. Oh iya. Nah, kan kalau Yaman jarang ada yang bahas, jadi orang jarang tahu. Donasi beku dong. Kata Bahar di live-nya ngajarin baca kitab, emang dibalik-balik cepet apal. Kampret. Oh iya, itu berarti dia di sana itu lagi ngajarin. Lagi ngajarin si pengacaranya sama si Repli Harun. Oh goblok banget ya, diajarinnya kayak gitu aja nggak ngerti. Itu namanya ngeyeliyah, bagian daripada ajaran Doboliyah.
Sama kayak si Qurtubi. Oh, waktu itu saya ngetes. Ngetes, mereka ngerti nggak? Oh, ngetes, saudara. Mending ngopi daripada ngeteh. Udahlah, mulut-mulut kalian, mulut-mulut mereka itu kalian percaya. Ilmu ngeyeliah itu susah untuk dimenangkan ya ikhwan. Susah sekali untuk dimenangkan. Nah, mending kalian bilang udah terserah lu aja lah. Oh, senang sekali. Nah, makanya kelicikan mereka harus dilawan dengan kecerdikan ya ikhwan. Aduh, khayalan mimpi, khayalan mimpi, khayalan mimpi. Cerita khayalan, cerita mimpi supaya kita bisa dapat donasi. Itu rumusnya. Khayalan mimpi, khayalan mimpi. Ya, tak boleh makan tanganku sang pejuang, tak boleh makan. Tak boleh makan tanpa galang donasi, tak boleh makan tak ngaku cucu Nabi, tak boleh makan. Kita semua boleh makan karena ngaku-ngaku cucu Nabi. Kita boleh makan karena ngaku kita pejuang. Toh, tak boleh makan. Oh. Khayalan khayalan mimpi, khayalan mimpi. Hardang, 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 si Bahar memang pecundang. Khayalan mimpi, khayalan mimpi. Setiap hari jual khayalan dan juga mimpi. Seraya mengaku sebagai incu Nabi. Khayalan mimpi, oh khayalan mimpi, Bani Rungkadi. Kalau nggak khayalan, ya mimpi. Nggak mimpi, ya khayalan. Nih kalian, ambil golok, kalian bacok itu pohon yang ada di rumah kalian, yang kira-kira pohon itu masih hidup lama. Terus kalian dengar ceramah si Bahar. Ya, kalian ceramah, kalau dengar ceramah mereka itu, mereka pemberani, mereka begini. Kalau ada perang nanti lihat, tanda yang kau buat itu. Lihat. Kalau nggak kabur, jangan sebut namaku TIJ. Kalau terjadi perang suatu saat nanti, kalau mereka bukan yang kabur duluan, jangan sebut namaku TIJ. Ya? Terima kasih Bang Dendi. Masya Allah, biar suaranya makin bagus. Oh, thank you. Nggak ada ngaruh dengan money, dengan uang, dengan cuan, dengan fulus saya. Beda dengan Bahar. Bahar itu disuap berapa? Disuap ratusan triliun aja nggak mau, cuman nggak tahu siapa yang suap dia. Jadi konon cerita si Bahar begini ya ikhwan. Saya ulang ya kalau ada yang belum tahu mungkin, karena pembahasannya di channel yang sudah saya, sebenarnya channel saya sudah rungkat. Mudah-mudahan channel TIJ itu mendapatkan kesyahidan karena kebenaran yang disampaikan ya channelnya. Tapi tidak jadi mati karena nanti saya sebagai wali akan menghidupkan lagi channel ini selama 1 bulan ke depan mungkin ya. Karena saya seorang wali bisa menghidupkan, saya akan hidupkan lagi channelnya. Saya ingin mengatakan bahwa si Bahar dalam sebuah video mengatakan, di situ dia sedang berceramah bahwa dia pernah disuap percobaan penyuapan sebanyak ratusan triliunan. Jadi agar dia tidak lagi membahas pejabat pemerintah gitu. Namun sama seperti mereka membacakan
biografi atau manakib ataupun sejarah leluhurnya. Tidak disebutkan orang yang nyuap itu siapa. Akan kita sering mendengar ceramah mereka begini lantunannya. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan. Dahulu kala datuk kami bertemu dengan datuk kami disebutkan namanya Al-Habib Fulan bin Fulan. Bertemu dengan seorang ulama. Ulamanya tidak disebutkan namanya. Kenapa nggak disebutkan namanya? Karena tidak ada. Takut dicari tahu sama orang. Seperti buyutnya Mbah Lutfi yang mengendarai kuda diikuti oleh 3 ekor singa. Dalam sejarah kita nggak ada, tapi yang lain ada. Misalnya di Aceh ada seorang ulama yang dulu melihara harimau misalnya. Ada. Bahkan salah satunya masih ada fotonya, foto sama singanya sekalian. Foto ya, nggak nanggung-nanggung, sama singanya sekalian. Bahkan hari ini di Aceh, keturunan daripada ulama, keturunannya ya, masih melihara singa. Singa Afrika dibawa pulang kemari 2 ekor. Nggak percaya datang main-main ke Aceh. Hobi, sampai sekarang masih pelihara singa. Coba kalian simak cerita mereka, nggak jelas. Ya. Agar channel Anda maju bang, pinjam dulu 100. Nggak usah maju bang. Udah maju kali pun bang, nggak perlu lagi bang. Agar saya bisa pajuhbu, pinjam dulu 100.000. Oh, itu saya kasih. Itu bahasa Aceh. Agar saya bisa makan nasi, kasih dulu saya 100.000. Itu boleh. Jenderal umat Islam, singa Allah, pejuang kebenaran, pembasmi kejahatan, siap berdarah-darah, siap hancur lebur, siap mati demi donasi. Masa kalian nggak tahu? Sampai titik darah penghabisan. Sampaikan kepada Amerika, Israel dan antek-anteknya bahwasanya kami tidak akan pernah berhenti berjuang membela Palestina. Janganlah Bahar. Mudah-mudahan Israel dan juga Amerika tidak melihat video lu ini. Ngakak mereka. Kayak nyolek kerbau pakai bulu ayam. Kagak kerasa. Kami akan berada di barisan paling depan untuk membebaskan Al-Aqsa sehingga Palestina. Allahu Akbar, barisan paling depan saudara membebaskan Al-Aqsa, Al-Quds. Ya Rob, sungguh berani sekali anak muda ini dengan bibir merahnya dengan lantang mengatakan perang. Wow. Dawir. Wik. Kemerdekaannya. Labbaika ya Pak. Labbaika ya Palestin. Dawir. Wik. Ambiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Bahar bin Gincu merah yang ada di bibirmu. Parah Bahar. Ujung-ujungnya bentang sorban. Prajurit pembela bibir merah, bangkitlah kita semua. Pantat kendur walau bacot ngawur. Pantat kendur walau bacot ngawur. Prajurit pembela bibir merah, bangkitlah kita semua. Pantang mundur. Aduh. Pantang mundur.
Lambemu iku loh. Nggak habis pikir aku. Waduh, mulai muncul. Mulai muncul, saudara. Jihad pembebasan Palestina yang baru ini. Yang sebelumnya ratakan Al-Zaitun. Belum juga terlihat hasilnya. Terus yang sebelumnya lagi melawan PT Angkasa Pura II, belum juga ada hasilnya. Kemudian yang lalu-lalu itu gulingkan Jokowi, kepung istana. Jokowi udah mau turun sendiri, belum ada gerakannya, pimpin perang untuk melawan PKI. Aduh. Yang begitu masih percaya, Dak. Itu namanya angin surga. Oh, angin surga. Angin surga itu ya, ikhwan. Belum lagi yang lain-lain banyak sekali. Nih kalian para budak yang pembela si Bahar dan si Rizik nih, gua tanya sama kalian. Sebutkan satu saja hasil dari perjuangan mereka sejauh ini. Hasil dari perjuangan mereka sejauh ini. Cuman nungguin orang mati kemudian diklaim kualat. Nggak lebih dari itu. Ada orang mati nih kualat tuh. Ada gempa, tsunami. Kualat Mahabib tuh. Cuman itu. Kita nggak seperti itu dalam melihat segala sesuatu, wahai saudaraku Ba'alawi. Waktu itu ada demo di Turki, ya, menentang, mengecam orang yang membakar mushaf Al-Quran di Sweden, di Stockholm, Swedia. Betul itu, langkah yang betul kita sebagai Muslim, solidaritas, dan kita boleh marah kepada orang yang mengolok-ngolok dan mengobok-ngobok agama kita. Kemudian berselang waktu dari itu terjadilah gempa di Turki. Kurang apa coba? Apa salah mereka? Sudah membela Al-Quran, membela agama. Seharusnya akan gempa di Stockholm. Di pusat, di sentral orang yang melakukan pembakaran terhadap ayat suci Al-Quran. Bagaimana tanggapan kalian itu? Jadi jangan pakai ilmu cocoklogi. Apa yang Allah kehendaki tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Apa yang Allah ketahui tidak sesuai dengan kemampuan pengetahuan kita. Tolong ya ikhwan. Tolong dipahami itu. Jangan menjadi orang yang taklid buta. Jangan menjadi orang yang fanatik buta. Kebutaan kita yang tidak bisa kita lihat apa-apa terus kita koar-koar ke media sosial. Akhirnya kita ditertawakan oleh orang-orang yang berbeda akidah dengan kita. Mari kita berdoa supaya dijauhkan dari segala mara bahaya. Supaya umat-umat muslim di dunia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian main fonis-fonis saja. Seolah-olah kalian Tuhan. Lebih tahu dari Tuhan kalau gua lihat cara-cara kalian. Datuk kalian aja kalian bangga-banggakan melebihi Tuhan, melebihi Rasulullah. Jangan begitu ya ikhwan. Ya. Cuman mutar-mutar baca di kitab karangan Sunnah Hagranyo, mual gua liatnya. Kitab Sunnah Hagranyo kalian jadikan sebagai pedoman hidup. Ya begitu, adu domba. Udah adu domba, nuduh orang lain lagi ngadu domba dan fitnah. Dulu yang bentur-benturkan kiai dengan habaib siapa? Kan kalian. Setelah muncul Kiai Imad, kalian bilang Kiai Imad yang membentur kiai dengan habaib. Kiai Imad tidak membentur habaib dengan kiai, tetapi merungkatkan habaib. Jangan salah-salah, mempertanyakan nasab habaib, bahkan memvonis nasab habaib sebagai nasab batil. Bukan mengadu domba kiai dengan habaib. Kalian yang mengadu domba. Bukannya ketua Rabitoh yang muncul untuk membela nasab habaib. Malah ustadz pribumi kalian suruh muncul untuk
untuk membela ada Abdul Somad, ada si Wafi, ya kan? Ada Buya Yahya, siapa lagi, dan seterusnya yang tenar-tenar itu. Ya, kami tidak melihat kebenaran seseorang itu dari ketenarannya, dari kepintaran dia ngomong, enggak. Kita melihat seorang ulama itu yang alim itu dia bisa menetralkan, bisa menyejukkan. Maksudnya enggak harus ngomong kayak tai, enggak harus. Tapi bisa menyejukkan, walaupun dengan ketegasannya, dengan intonasi yang tinggi, dengan tekanan yang tinggi narasinya. Isinya adalah untuk menyatukan umat, untuk mengajak umat keluar dari sebuah perkisruhan. Itu ulama, itu fungsi ulama. Bukan ikut-ikutan, malah menuding, bahkan memfitnah. Kalau enggak percaya nasab habaib, itu adalah PKI, itu adalah komunis. Itu bukan ulama bagi gua, provokator. Kalau memang kita harus percaya, tunjukkan dong data. Bukan dengan sentimen, berikan argumen yang masuk akal kepada kita yang awam. Masyarakat sekarang berpikir, melihat segala sesuatu secara objektif. Tidak hanya menelan mentah-mentah kalau sudah dikatakan sama si ini udah benar. Bukan begitu cara kita beragama, ya ikhwan. Cara kita beragama bukan ikut orang, tapi ikut ajaran. Kalau ngikut orang, kapan saja orang bisa tersesat. Akhirnya bela mati-matian. Kita nggak pernah diajarkan untuk ikut orang. Bahkan di dalam peperangan pun kita nggak boleh ikut orang. Yang kita ikut apa? Ideologi. Kita punya komandan nih di medan tempur. Bisa jadi dia kong kali kong dengan musuh. Kalau kita ikut dia, kita juga akan jadi pengkhianat. Begitu. Begitupun dalam beragama. Ada ideologinya. Bahkan bernegara. Apa ideologi kita dalam bernegara? Pancasila. Azas yang tunggal. Jadi nggak ikut orang. Kalau ikut orang, yang terjadi adalah bentur sana, bentur sini. Karena setiap orang punya pemikiran dan juga punya keinginan masing-masing. Ikut ideologi. Itu ya ikhwan, saya nggak pernah ikut orang. Kecuali orang yang maksum. Contoh seperti Rasulullah SAW itu memang sebagai ikon. Kita sebagai umat Islam itu merupakan tokoh revolusi internasional. Beliau orang yang diutus, seorang hamba yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedustaan dan mustahil, dan sangat-sangat mustahil beliau berdusta. Dan beliau sangat mengutuk terhadap pendusta-pendusta. Itu ikut orang. Jangan ikut orang aja, nggak ikut ajarannya. Itu cinta yang palsu. Ya? Paham? Paham. Khayalan mimpi, banirun kadi. Khayalan mimpi, buah kota Indomie, galang donasi di pinggir jalan. Khayalan mimpi. Bukan gitu lagu jihad Bahar. Hayyalil jihad fityatal bilad bil udda wal atad nazharul fasad. Hayyalil jihad ya junudallah siru lil amar fi sabilillah yansurna rahman. Ini khayalan mimpi, bani alawi, khayalan mimpi, bani alawi. Iya. Jihad, bibir yang merah. Saudara kita di Palestina, anak-anak, perempuan, tubuhnya merah berdarah-darah.
Ini ngaku pejuang paling depan, bibir cuman yang merah ya ikhwan. Lihat pondokku penuh mobil mewah. Ada yang minjam, ada juga minta. Setiap hari ku cuci semua. Mulai dari Mercy dan yang lainnya, ikhwan. Itu ngaku pejuang gitu. Mana mau mereka mati dulu, belum puas menikmati pundi-pundi kekayaan yang mereka hasilkan dengan cara donasi. Nggak mau mati dulu, nggak percaya tanya sama mereka. Koar-koar, iya siap bener-bener siap mati. Dibacotin sedikit aja, udah baper kelas tinggi. Aduh, preman bersorban. Itu preman, saudara. Cuman, kalau model-model zaman dulu kurang laku di zaman sekarang. Jadi harus pakai pakaian-pakaian islami. Cerita-cerita mimpi. Bisa menghasilkan donasi. Kalau malak orang seperti dulu, nggak laku lagi. Malaknya dengan janji-janji. Kamu akan mendapatkan angin surgawi. Cintailah kami. Kalau dulu ngancamnya pakai pisau, nunjukin tato. Kalau sekarang ngancamnya neraka, saudara. Jika Anda tidak cinta kepada kami, wallahi, 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 nanti di yaumil qiyamah, datuk kami tidak akan pernah melihat kepada antum. Kalau dulu malaknya nunjukin tato, nunjukin pisau, malak orang. Kalau sekarang nunjukin dato, serem banget. Sayang masih laku ya, cuman nggak terlalu laku. Mikir-mikir kita. Bayangkan kalian nih budak nih ya, bayangkan kalian lagi duduk sendiri. Saya kasih waktu 3 detik untuk membayangkan. Udah, kalian lagi duduk, kemudian terpikir untuk melakukan branding atas diri kalian nih. Tiba-tiba berubah drastis, pura-pura sering berjamaah, habis itu baca buku di Google atau di mana. Kemudian rubah pakaian, yang biasa pakai pakaian compang-camping, pakai jeans, sekarang pakai sorban, pakai gamis atau pakai sarung. Bawa kawan-kawan kalian berapa orang, masuk warung kopi dulu. Briefing dulu, nanti kalian datang duluan, duduk di warung kopi. Saat saya datang masuk ke warung kopi, kalian bangun semua, ya, cium tangan saya gitu. Itu pas kita datang itu, kawan-kawan kita kan udah ada itu 20 orang, 10 orang. 10 orang aja udah untuk mancing. Datang kita udah, wow. Udah. Ciumin tangan. Udah diciumin tangan, itu sewarung kopi itu bangun semua cium tangan orang penting. Itu branding awal. Nanti tebarkan berita. Tebarkan berita bahwa orang ini memiliki kelebihan garomah. Nah, itu laku, saudara. Mulai hari itu laku air. Nah, kalau kalian mau jadi dobol, begitu caranya. Nah, gue kasih tahu. Sugesti seperti itu gampang sekali menyerap untuk bangsa di negeri ini, untuk orang-orang goblok di negeri ini. Nanti ada orang mati gara-gara nggak setuju dengan dia. Nanti framing orang itu mati kualat sama si dia ini. Makin besar namanya. Satu orang mati yang nggak suka sama dia, itu kualat sama dia. Bukan gitu ulama, woi. Bukan mematikan, bukan menghancurkan. Misi daripada ulama itu menyelamatkan. Menyelamatkan kehidupan dan juga kematian. Bagaimana kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, itu ulama. Itu ilmu ulama, bukan ilmu dukun santet. Kalau ilmu dukun santet ya begitu. Kalau tidak percaya dengan omongan dukun santet,
kamu akan kembung, kamu akan mati, kamu akan kualat. Itu dukun santet. Kalau ulama nggak gitu. Misinya penyelamatan, menyelamatkan umat fit dunia wal akhirah. Menunjukkan jalan kebenaran di dunia untuk mencapai akhiratnya yang selamat. Bang TJ nggak ke Mal. Mal tanya nggak ke Bang TJ. Ikmal, Bung Lubis. Setelah sudah dianggap sebagai orang sakti, setelah dianggap sebagai orang yang wali, dianggap orang yang punya garomah, akhirnya apa yang diomongin oleh dia, walaupun salah, dianggap benar oleh pengikutnya. Karena sugesti tadi. Dibuat makam palsu. Oh, Masya Allah, ini yang asli. Padahal itu yang palsu. Karena iklannya bagus. Kalau iklannya bagus, ya, maka dia akan menguasai pasar. Akhirnya produk asli akan tersingkirkan. Apalagi ini tidak berbicara royalti. Makanya untuk kalian hari ini yang punya dato, urus royalti. Urus hak paten. Kalau nggak dipatenkan orang. Nah, begitulah dalam ilmu dagang. Makanya dari pihak Jogja mengungkit. Karena itu hak paten mereka. Kok tiba-tiba dipatenkan orang lain? Hanya mentang-mentang banyak banyak customer. Kira-kira paham? Hari ini semua harus kita patenkan. Makam pun harus dipatenkan hari ini. Kalau nggak dipatenkan jadi milik orang. Kasihan yang punya produk rugi. Ada KW-nya. KW memang kadang-kadang lebih kelihatan asli daripada yang asli. Iya. Ada KW Cina, ada KW Arab. Ini yang bahaya KW Arab nih. Apalagi orang kita nih, orang kita kalau sudah ada Arab, itu udah Islam semua itu. Makanya gue takut nih ada orang main-main ke Arab nanti nggak jadi berak dia di toilet. Karena di klosetnya ada tulisan Arab. Kalau di pinggirnya Al-Quran itu. Kurang ajar nih orang. Masa nulis ayat Al-Quran di kloset, saking pinternya orang kita. Ada koran nanti jatuh di jalan. Jangan dipijak. Weh, ini potongan Al-Quran nih. Pokoknya kalau sudah Arab, sudah Al-Quran. Gua lihat nih pendukung FPI ya. Saking cerdasnya di Aceh. Saking pinternya, saking cerdasnya, saking alimnya, saking lamanya ngikut Habib. Koar-koar tiap hari anti Syiah. Ya, koar-koar tiap hari anti Syiah. Kalau nggak koar-koar anti Syiah sih nggak apa-apa. Ini koar-koar anti Syiah. Tiba-tiba posting video Palestina, video mereka nyari sumbangan dengan backsoundnya salam ya Mahdi. Udah dihapus, udah gua komen. Katanya anti Syiah. Kok lagu Syiah dipakai? Salam ya Mahdi. Aduh. Itulah tolol, fanatik buta, taklid buta. Sampai berdarah-darah ya kan? Begitu saking pinternya ya ikhwan.
Pokoknya sekarang yang dilihat itu penampilan, banyak pengikut, tenar di medsos, itu udah benar. Nah, kalau yang benar, nggak ada pendukung, nggak ada struktur, ya rungkatlah. Kebenaran yang tidak terstruktur akan kalah dengan orang-orang yang sesat tetapi terstruktur, orang-orang yang tidak benar tapi terstruktur. Kesalahan yang terstruktur lebih kuat daripada kebenaran yang tidak terstruktur. Lama-lama tenggelam, lama-lama kesalahan ini dianggap benar karena didukung banyak orang. Orang-orang yang, apalagi sekarang tenar, udah tenar, modal tenar, udah jadi apa-apa. Akhirnya ya seperti ucup macul. Dikit-dikit kamu bawa uang berapa? Kamu bawa kendaraan apa, mana BPKB-nya? Sama sebenarnya, cuman konsepnya beda. Nah, kalau dilihat secara detail sama. Nah, kan cerita-cerita bual semua tuh. Kalau yang satu itu ada pelertel, kalau yang ini ada perjuangan. Perjuangan nyari mangan. Banyak yang ngaku pejuang, ujungnya cari uang. Uang buat mangan. Ucup macul sahabat Nopel. Oh, iyalah mereka sama-sama tukang dawir itu. Ya, cacing ngaku naga payah itu. Kalau cacing udah ngaku naga udah parah. Cacing pakai cosplay naga. Oh, naga. Tanpa mau tahu itu siapa di dalam itu. Pokoknya bentuknya kayak naga udah naga. Padahal cacing. Si paling benar live. Oh, di sini nggak bener. Saya nggak bener. Di sini bukan untuk, oh saya paling benar. Bukan. Kalau benar ambil. Kalau nggak benar ya kabur. Ya. Di sini enggak saya paling benar, enggak. Beda dengan yang tetangga kita tuh, dia paling benar, ini enggak. Ya kan? Iya. Setidaknya enggak keblinger lah kita. Di sini kita mengajak orang-orang untuk berpikir. Lah kalau orang yang enggak bisa berpikir datang kemari yang menganggap saya paling benar karena enggak mikir. Di sini kita mengajak teman-teman semua untuk berpikir. Ya. Masa orang udah dewasa bisa didikte sama orang lain? Apa fungsi otaknya? Kalau gitu, mending ambil otaknya buang aja kalau nggak ada fungsi. Yang diomongin sama TJ belum tentu benar dan juga belum tentu salah. Kalian punya filter, ya. TJ nggak benar. Gua contoh yang tidak baik. Setidaknya dengan kegilaan saya kalian bisa waras, sudah cukup. Apa ini? Ke Palestina bawa pistol 12 cm. Mending kalau ada 12 cm. Dukun, ngaku cucu Nabi. Ciri-ciri dukun. Pertama cerita soal kesaktian, supaya orang kagum. Kemudian ngasih tunjuk bukti-bukti yang bukan karena dia, bukan. Ada orang ngomelin dia tiba-tiba mati. Ya itu itu kualat karena saya. Nakut-nakuti, buat nakut-nakuti orang. Awas lu, gua santet. Cuman dipelintir bahasanya, awas lu kualat.
Intinya sama, awas lu santet. Kalau ulama nggak ada kayak gitu. Awas lu kualat sama gua, nggak ada. Awas lu kualat sama guru gua, nggak ada. Itu dukun. Kalau ikut gua, kamu akan selamat, begini, begitu. Akan kukasih ini, kukasih itu, sebagai jimat, ini, itu. Dukun. Ketika berbicara, itu dari hasil ronsen. Ya. Kenapa? Karena nggak bisa dilihat, nggak bisa dibuktikan, nggak ada dalil, cuman cerita dia. Pertama mensakralkan diri dia dulu sebagai orang sakti. Jadi apapun yang diomongin oleh dia, kita harus percaya. Nggak percaya nanti kena santet, kena kualat. Apa bedanya sama dukun? Emang dukun. Kalau ulama ada kayak gitu. Ini ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi berpesan seperti ini, seperti ini, seperti ini lakukan. Bukan saya yang berpesan, bukan dalam mimpi saya, tetapi dalam Quran, dalam sunnah, ya. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan di dalam sebuah kisah. Dari mana kita tahu kebenaran itu? Dahulu kala. Nah, itu udah mulai dongeng. Udah mulai ngedongeng ya ikhwan. Dahulu kala di dalam sebuah kitab, di dalam sebuah, bukan sebuah kitab, di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh orang yang meriwayatkan, ada seorang habib yang bernama Al-Habib Fulan bin Fulin bertemu dengan seorang ulama. Ulama itu nggak disebutkan nama siapa. Ya, sampai kiamat pun nggak akan ketahuan itu ulama siapa, supaya tidak bisa ditelusuri. Dari si Fulan bin Fulin. Di negeri antah berantah, mending dongeng ada negerinya, nama negerinya antah berantah. Aduh, khayalan mimpi, saya undur diri, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kali duit nanti bah, pada panas budak. Udah cukup dulu duit DJ malam ini ya. Nanti kita live lagi kalau memungkinkan. Assalamualaikum.